Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat manajer, saya ingin menyampaikan sasaran dan metode One Week Training Course on Developing Managerial Skill angkatan ketiga yang insya Allah saya akan kita adakan tanggal 23 sampai 27 Agustus tahun 2021. Nah, saya ingin sampaikan sasaran dan metodenya supaya kita sepaham dulu bagaimana konsep training yang nantinya kita akan jalan ini nih. Sahabatku, ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Ia mampu memperbaiki performa organisasi kita, terlebih lagi organisasi bisnis yang kita tekunin dan kita cintai ini selama ini. Jadi, satu-satunya untuk merubah orang, merubah organisasi adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bisa untuk merubah seseorang. Kalau Anda mau merubah seseorang, pakailah ilmu pengetahuan. Nah, kembali lagi, karena ini kaitannya dengan manajer real, saya akan mulai pengetahuan, menyamakan pandangan yang sama dengan Anda mengenai manajer. Oleh sebab itu, saya coba membuat suatu definisi. Apa itu manajer? Manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Mengelola sumber dan tugas-tugas untuk apa? Mencapai tujuan organisasi atau untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi definisi manajer jelas betul. Orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Kita harus paham dulu, harus sama persepsinya. Itu yang pertama mengenai manajer. Yang kedua, saya ingin bahas mengenai apa itu manajemen. Manajemen adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan atau jasa menjadi efisien dan efektif. Jadi proses memutuskan. Sumber daya bisnis siapa? Ada 6M. Man dan woman adalah karyawan kita. M yang kedua, machine, peralatannya apakah kita sudah oke. Yang ketiga, materialnya, bahan bakunya apakah sudah oke. Yang keempat adalah apakah metodenya, sistemnya sudah oke. Yang kelima, apakah pasarnya sudah tepat. Yang keenam adalah money, cash manajemennya sudah oke atau belum. Karena sebuah organisasi kalau uang itu kan sama dengan darahnya manusia. Kalau darahnya nggak ada, manusia mati. Begitu juga organisasi. Kalau nggak ada uangnya, matilah organisasi itu. Nah, tadi saya membahas dua, manajer dan manajemen. Manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen adalah proses memutuskan cara yang terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang dan atau menyediakan jasa atau layanan yang efisien dan efektif, di mana sumber-sumber daya bisnis ada 6. Man and woman 1, machine, material, method, market, dan money yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau kita rangkum, kita jadikan satu antara manajer dan manajemen. Manajer adalah melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi, melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain, mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan
dengan efisien terkait cara melakukan pekerjaan dan efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Dengan apa tadi? Mengelola 6M, man and woman, machine, material, method, market, and money. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih manajer yang sukses itu? Saya sering ditanya itu, kalau sering di dalam diskusi mengenai manajerial. Ari, siapa sih? Kriterianya bagaimana sih manajer yang sukses itu? Saya biasa jawab begini, manajer yang sukses itu yang bisa merubah, yang bisa merubah anak buah yang biasa-biasa saja menjadi anak buah yang luar biasa. Dengan hasil pekerjaan menjadi luar biasa, ya. Dimana kalau orang sales, unitnya meningkat, rupiahnya meningkat, market share-nya meningkat. Begitu juga orang praktik, unitnya meningkat, rupiahnya meningkat, market share-nya meningkat. Jadi itu jawabannya. Siapa manajer yang sukses? Seorang yang bisa merubah anak buah yang biasa-biasa menjadi anak buah yang luar biasa, dengan hasil pekerjaan menjadi luar biasa, sehingga unitnya meningkat, rupiahnya meningkat, market share-nya meningkat. Itu manajer yang luar biasa, sukses. Apakah Anda seperti itu? Pertanyaannya. Nah, untuk bisa menjadi manajer yang sukses adalah bisa menciptakan anak buah luar biasa. Manajer harus mampu membuat strategi dan taktik, menjadikan anak buah luar biasa sehingga hasilnya menjadi luar biasa. Tadi sekali lagi hasil luar biasa itu unitnya meningkat, rupiahnya meningkat, market share-nya meningkat. Itu ukurannya. Kalau itu meningkat, selesailah itu kesejahteraan. Semuanya happy. Yang punya perusahaan happy, pegawai happy, anak buah happy. Nah, sahabat manajer akan mampu membuat strategi dan taktik jika memiliki 3 pilar. Pilar pertama, kemampuan memahami tugas. Pilar kedua, kemampuan memahami peran. Pilar ketiga, kemampuan melaksanakan tugas. Jadi kalau dia punya 3 pilar itu, insya Allah dia bisa membuat strategi dan taktik. Nah, tapi itu aja tidak cukup kalau fondasinya nggak kuat. Pilarnya mau kuat, bagaimana kalau fondasinya tidak kuat? Oleh sebab itu, manajer juga harus punya fondasi yang kuat untuk membuat pilar itu kuat. Fondasi yang kuat itu ada 3. Dia mempunyai pengetahuan manajemen. Apa yang harus dikerjakan dan mengapa. Itu nomor 1, pengetahuan manajemen. Kedua, keterampilan manajemen. Bagaimana dia mengerjakan. Yang ketiga, motivasi, kemauan untuk mengerjakan. Jadi kalau 3 fondasi ini dipunyai oleh manajer, maka dia akan mempunyai pilar yang kuat, kemampuan memahami tugas, kemampuan memahami peran, dan kemampuan melaksanakan tugas. Imam Ghazali itu membuat orang golongan ada 4, sahabat-sahabat manajer. Yang pertama, seorang yang tahu, berilmu, dan dia tahu kalau dirinya tahu. Yang kedua, seorang yang tahu atau berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga, seorang yang tidak tahu. Ya memang tidak tahu karena tidak atau belum berilmu. Yang keempat, seorang yang tidak tahu, tidak berilmu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada 4 golongan. Imam Ghazali itu mengelompokkan orang. Nanti kita kaitkan dengan kita. Nah, yang nomor 1 ini, seorang yang tahu berilmu, dan dia tahu kalau dia tahu, orang ini profesional. Orang ini mau mengamalkan ilmunya. Dia bekerja keras, fight terhadap pekerjaan, dan manajer top, profesional. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 ini, seseorang yang tahu berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang ini profesional, tapi belum mengamalkan. Yang ketiga adalah seseorang yang tidak tahu, memang belum berilmu. Orang ini mau belajar,
ingin belajar melihat kekurangannya. Dan yang keempat, seorang yang tidak tahu, tidak berilmu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang ini merasa punya ilmu, padahal tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau yang dua ketiga itu, manajer masih memerlukan sharing ilmu dan dorongan. Yang keempat ini, manajer menganggap dirinya top, udah nggak perlu ilmu, nggak perlu sharing. Wong dirinya menganggap top. Nah, pertanyaannya sekarang kepada sahabat-sahabatku yang akan bergabung di dalam Managerial Skill minggu depan, insya Allah, tolong jawab dalam hati Anda, di manakah posisi Anda saat ini? Nggak usah jawab ke saya, jawab hatinya aja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, jangan nomor 4. Sehingga nanti kita bisa berdiskusi dengan baik. Nah, kalau nomor 1 kita dia nggak usah ikut sharing itu, dia jadi narasumber aja. Yang nomor 2 ini, orang ini profesional belum mengamali, aksinya cuma 1, berikan motivasi dan dorongan. Yang kedua, orang ini mau dan ingin belajar, melihat kekurangan, berikan dorongan pengetahuan. Yang keempat, saya tidak tahu harus diapain. Kembalikan kepada ibunya atau bapaknya saja. Jadi, insya Allah yang 2 dan 3 ini minggu depan kita bisa berdiskusi. Ya, kita bisa berdiskusi. Nah, oleh sebab itu, dengan melihat kondisi 2 dan 3 tadi, kita bikin program yang dinamakan One Week Training Course on Developing Managerial Skill. Merupakan suatu program yang diberikan kepada seseorang yang berkeinginan kuat untuk membangun kemampuan manajerial. Apakah itu supervisor, calon manajer, baru menjadi manajer, atau manajer lama. Kenapa? Itu target yang ingin bergabung atau join dengan One Week Training Course Development Skill, karena kegagalan utama yang sering dialami adalah kegagalannya untuk melihat perannya sebagai manajer, melihat perannya sebagai manajer. Jadi pilarnya yang dia nggak kuasai. Karena pengetahuan manajemennya belum sempurna, pengetahuan, keterampilan manajemen belum sempurna, dan motivasinya belum sempurna. Maka insya Allah minggu depan kita bergabung. Karena apa? Dengan seperti itu, sasaran program kita di dalam seminggu ke depan, itu nomor 1 meningkatkan kemampuan manajerial. Jadi insya Allah akan meningkatkan kemampuan manajerial. Yang kedua, memperbaiki sifat profesionalisme. Yang ketiga, di dalam seminggu ke depan menyediakan perlengkapan manajerial. Bagaimana untuk mencapai 3 tujuan di atas? Kita lihat sebelah kiri itu, 1, 2, 3, 4. Selama 5 hari kita akan diskusi pengetahuan. Pengetahuan ini kita bikin simpel supaya bisa diaplikasi menjadi sehari-hari keterampilan. Keterampilan terus-menerus menjadi pengalaman, pengalaman menjadi kemampuan. Itu goalnya. Oleh sebab butuh waktu untuk implementasi. Sekarang ini saya sangat yakin Anda sudah memiliki managerial skill, sudah skillful. Cuma dengan ada pengetahuan tambahan ini, dengan berjalan waktu diimplementasi, akan ada dampak. Meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan sifat profesionalisme, dan Anda punya perlengkapan manajerial untuk diaplikasi, diimplementasi, menjadi lebih efektif dan efisien. Akibatnya, unit sales-nya meningkat, revenue-nya rupiah meningkat, market share-nya meningkat. Itu ukurannya. Ukuran daripada ketika Anda implementasi meningkat, ukurannya adalah unitnya meningkat, revenue meningkat, market share meningkat. Tapi itu perlu waktu. Itu sasarannya. Nah, bagaimana metode pelatihan yang kita ingin terapkan di dalam 1 minggu ini? Mungkin sampai 6 bulan ke depan. Kita akan tetap juga berhubungan, akan tetap kita bersilaturahmi untuk tetap meningkatkan kemampuan Anda. Nah, metode pelatihan yang dipakai adalah membaca, menulis, mendengarkan, mempraktekkan pengetahuan yang didapat. Ini nomor 1. Makanya fokus. Berdiskusi dengan menukar pengalaman. Nanti kita ada diskusi. Bagaimana cara diskusinya? Setiap hari Bapak Ibu
Sahabat manajer membuat summary setiap hari dengan template PowerPoint. Kenapa template PowerPoint? Supaya waktu presentasi, saya berikan kesempatan presentasi, Anda bisa menjelaskan dengan simple, dengan prinsip manajemen membuka sesuatu yang sulit menjadi mudah dipahami. Dengan PowerPoint Anda bisa mengekstrak dengan kata-kata yang bagus, dengan kata yang sederhana, sehingga bisa menjelaskan, berkomunikasi dengan baik. Apa yang terjadi? Terjadi 3R dengan PowerPoint komunikasi. Merimain teman-teman dalam satu grup angkatan ketiga, menservis teman-teman grup kanal presentasi Anda, oh ternyata seperti itu. Penangkapan masing-masing berbeda. Dan dengan Anda tahu itu akan meremotivate. Motivasi Anda akan timbul kembali. Jadi dengan presentasi PowerPoint akan meramain, menservis tim, dan memotivasi tim. Yang terakhir adalah implementasi di lapangan 6 bulan. Insya Allah kita akan lakukan pembimbingan. Izinkanlah tim kita melakukan pembimbingan. Supaya tadi dari pengetahuan menjadi keterampilan, keterampilan menjadi pengalaman, pengalaman menjadi kemampuan. Sehingga unit sales-nya naik, rupiahnya naik, market share-nya naik. Insya Allah. Jadi saudara-saudaraku yang yang akan bergabung, minggu depan ini yang kita bahas adalah pengetahuan manajemen, ada 6 sesi, ada keterampilan manajemen, ada 2 sesi, dan ada motivasi, ada 5 sesi. 9, 10, 11, 12, ada 4 sesi mengenai kepemimpinan situasional. Nah, agenda waktu ada 23 Agustus 2021 sampai 27 Agustus 2021. Training akan dilakukan setiap hari mulai jam 8 sampai jam 10.30. Agenda pembelajaran sangat situasional disesuaikan dengan kebutuhan dan daya serap peserta. Ini jadwalnya. Saya sudah breakdown jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Menginfokan saja, peserta harus mengikuti semua materi untuk bisa memahami konsep managerial skill secara keseluruhan, karena antara satu sesi dengan sesi selanjutnya saling terkait. Jika tertinggal satu sesi dan tidak memahami, ditakutkan tidak bisa melihat gambar keseluruhan tentang managerial skill. Memang di hari pertama, kedua agak sedikit membosankan kalau kita bicara pengetahuan, belum bicara keterampilan. Tapi itu bagian dari struktur yang harus kita jalani. Karena kalau pengetahuan manajemen nggak kita bahas, kita nggak bisa masuk di dalam keterampilan manajemen. Tidak bisa masuk di dalam motivasi untuk mengimplementasikan. Saya kira itu, kembali lagi ini saya infokan mengenai konsep tadi. Sahabat manajer, insya Allah kita, kalau Allah izinkan, bismillah, kita bertemu minggu depan dari tanggal 23 sampai 27, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi kontribusi mengembangkan perusahaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.